yang hidup memulihkan setiap kami. Roh-Mu yang hidup melawat setiap hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini segala penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan bersukacita, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mujizatnya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sorakan bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah kota benteng. Yeah.
domba iblis dikalahkan, bahkan kuasanya dihancurkan. Sebentar kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita buka seluas-luasnya hati kita untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Yesus yang memberikan pengharapan setiap kita. Karena hanya Yesus yang memberikan satu kepastian di dalam hidup kita. Haleluya Yesus.
Tuhan tidak pernah berubah. Perkataan-Mu juga Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang Kau katakan itu pasti. Itulah Tuhan yang harus kami percayai dalam hidup kami, bahwa kami memiliki Allah yang senantiasa memastikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, terutama untuk di masa yang akan datang. Ketika kami Tuhan meninggalkan dunia ini, Engkau sudah memberikan kepastian dalam kehidupan kami, yaitu satu kehidupan yang kekal. Biar Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami pelajari bersama-sama, kami renungkan Tuhan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan memiliki suatu pengharapan dan satu keyakinan yang teguh di dalam Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan. Puji Tuhan, shalom. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita untuk kita menikmati akan karunia berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan melanjutkan akan pembicaraan kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang hidup kekal. Apa yang dimaksud dengan hidup kekal? Kita akan membaca di dalam Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Di sini sudah ada ya saudara yang bisa membaca di sini. Saya akan membacakannya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Apa arti hidup kekal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidup kekal itu adalah tetap, tidak berubah, tidak bergeser, untuk selama-lamanya, yang abadi dan besar. Kalau menurut Alkitab, kehidupan kekal adalah kehidupan yang abadi. Jika kita nanti meninggal di dalam Kristus, kita akan memperoleh kehidupan kekal, mewarisi janji dan berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, dan kelak kita akan memiliki satu kehidupan yang nyata di dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu, saudara dan saudara, hidup kekal merupakan satu impian di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu perlunya hidup kita ini atau orang-orang yang percaya ya, memiliki satu impian hidup kekal. Apa sih impian hidup kekal? Next. Hidup kekal adalah menjadi kerinduan yang besar bagi setiap orang, khususnya setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Banyak orang mengingini kelak, ya, bukan hanya kita sebagai murid Tuhan Yesus, tetapi juga orang-orang umum juga mengingini kelak dia mendapatkan yang namanya surga atau kerajaan Allah atau Allah. Setiap mereka juga mengingini akan tidak hanya damai di bumi, tetapi mereka juga mengingini damai nanti ya, ketika mereka pulang. Ya. Dengan apa? Banyak sekali cara-cara yang mereka lakukan, dan banyak sekali kita juga melakukan bagaimana nanti kita akan mengikuti atau mencapai kehidupan kekal, yang kehidupan yaitu surga yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya, kalau mereka mungkin ya ada yang dengan melakukan beramal, ya, melakukan hidup baik dan lain-lain, ya, atau hal-hal yang lain agar mereka itu mungkin ya untuk mereka bisa mencapai satu kesempurnaan keabadian,
yang mereka menjadi mungkin seseorang yang bisa bertakwa agar nanti hidupnya itu dikuduskan, disucikan, ya, agar nanti kelak ketika mereka meninggal mereka akan mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Ya. Di dalam kehidupan kita, ya, ketika kita meninggal, pastinya kita akan mewarisi tempat dalam kerajaan Allah sebagai keluarga Allah. Dan itu yang Allah ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Saya teringat ada pujian yang mengatakan, sana surga yang mulia, sana dan gembiralah. Ya, ada nyanyian itu. Saya lupa lainnya. Dulu saya masih kecil itu lagu yang paling disukai. Atau kalau nggak ada sekolah minggu yang di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Ya. Kalau kita mengingat bahwa kehidupan kita nanti, kita tidak hanya mewarisi sesuatu hal yang dinyatakan sabar-sabar kamu, ya hambaku yang setia. Tidak hanya ucapan pujian, tetapi juga kita dapat menikmati bagaimana kita menikmati satu kerajaan Allah sebagai keluarga Allah yang besar, yang nantinya kita bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai, ya, menyembah Tuhan. Ya, kalau kita mungkin berangan-angan, wah nanti di surga enak, ya, berlapis emas, ya, di sana pujian-pujian, ya, kalau kita baca di Wahyu, di sana ada pujian-pujian, semua menyembah Tuhan, semua sujud di hadapan Tuhan. Aduh saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mungkin kita bersaat teduh saja, kita mengikuti mungkin di YouTube, banyak kan sekarang di YouTube bersaat teduh yang mungkin melalui KRAS, mungkin melalui pendeta-pendeta terpilih dan lain-lain, ya, banyak pendeta-pendeta yang mengadakan satu ibadah pagi, ya, ibadah doa pagi, ya. Saudara, kalau mungkin kita sendiri, aduh bagaimana ya cara saya membangun, ketika kita mengikuti doa-doa pagi yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, ya, dari beberapa gereja, mungkin kita akan mengalami sesuatu hal, suatu suasana yang luar biasa. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas, ya, mungkin kalau kita bisa main gitar, mungkin lebih enak kita main gitar sendiri. Ya. Tapi mungkin kalau kita nggak dari mana cara main gitar, nggak bisa main gitar, ya mungkin kita ikutin pendeta-pendeta yang lain, gereja-gereja lain, mungkin kita bersaat teduh, mungkin kita doa pagi bersama. Ya. Hal itu merupakan sesuatu apa? Kesukaan kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ada suasana surga yang meliputi di dalam hati kita. Kita aja masih ada di dunia, saudara. Ya, ketika kita menyembah Tuhan tadi, ketika kita menyembah Tuhan saat WL, ya, Ibu Mariati mengajak kita menyembah Tuhan, ya, biar Roh Kudus datang, ya, di dalam kehidupan kita, memenuhi hati kita, ya, kehadiran Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita pulang dengan beban berat, kita datang dengan beban berat, kita pulang dengan satu kelepasan, kita datang mungkin dengan sakit penyakit, kita pulang dengan satu kesembuhan, kita datang mungkin dengan sesuatu belenggu-belenggu yang mengikat di dalam kehidupan kita di saat kita beribadah. Hadirat Allah memberikan satu kesejukan di dalam hati kita saat kita memuji, saat kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita pulang dengan membawa satu kelegaan. Tadinya kita mungkin kekurangan pengharapan, ya, khawatir, tidak memiliki satu kepastian, tapi ketika kita menyatakan hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan, yang memberikan kepastian, itu kita naikkan dan masuk di hadapan Tuhan, kita dapat merasakan bagaimana kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita putus asa, khawatir, cemas, dan lain-lain, Tuhan basuh dengan Roh Kudusnya memberikan dalam kehidupan. Di saat kita memuliakan Tuhan saja, saudara, kita dapat merasakan bagaimana kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Apalagi nanti kalau kita bersama-sama dengan Allah kita yang kita sembah, Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ada di surga dalam satu keabadian
dalam satu kehidupan sebagai keluarga Allah yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah, tidak memakai satu kehidupan atau tubuh fana kita ini. Kita dimuliakan seperti kemarin yang kita lihat video minggu lalu, tahun lalu memberikan satu video, kita diubahkan memakai satu kehidupan baru, ya luar biasa. Mungkin sukacitanya kita itu lebih lagi, sukacitanya kita itu lebih mungkin 7 kali lipat dari yang sekarang, atau mungkin berlipat-lipat. Tidak terhitung, tidak terduga, tidak bisa kita bayangkan dengan logika, tapi kita bisa imani di dalam iman. Ya. Saudara dan saudara Tuhan, hal ini yang dapat menjadi satu kebutuhan dalam hidup kita. Kenapa kita perlu adanya kita mengerti tentang kehidupan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, apa sih syarat untuk kita dapat memperoleh hidup Tuhan? Ya. Yang pertama, saudara Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan bahwa kita harus percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Kalau pada perikop ini, bagaimana tentang percakapan Yesus kepada Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi yang dia adalah pemimpin agama Yahudi yang boleh katakan disegani. Dia adalah orang yang boleh katakan disegani oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Namun pada saat itu ada satu kekosongan di dalam jiwanya, ada satu kekosongan di dalam hatinya. Nah, ini yang seringkali juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar Nikodemus itu, orang-orang Yahudi. Karena kalau kita lihat golongan Yahudi ini juga kan ada golongan Farisi, ada ahli Torah, orang-orang Saduki. Pada saat itu mereka banyak kali hanya melakukan apa? Lihat-lihat kesalahan orang. Ya. Seringkali mereka mengerti Torah, tapi yang ada di dalam kehidupan mereka adalah bagaimana dia mencari kesalahan orang lain, bagaimana dia mencari kesalahan, khususnya kesalahan Yesus. Ya. Karena mereka beranggapan bahwa Yesus itu hanya manusia, hanya anak seorang manusia, yaitu Yusuf dan Maria. Ya. Sehingga pada saat itu banyak orang-orang Yahudi, ahli Torah, Farisi, yang mereka meragukan akan ketuhanan Yesus. Ya. Oleh sebab itulah Yesus menegaskan di dalam kehidupannya, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ketiga, 30 ayat yang ketiga, ayat yang ke-36 di situ katakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Saudara-saudara Tuhan, di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengambil ayat yang lain, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Roma pasal yang 10 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara Tuhan, di sini dikatakan bahwa untuk kita mendapatkan suatu kehidupan yang kekal, kita harus percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam kalangan-kalangan pada masa sekarang ini, ya dalam masa-masa ya menjelang akhir zaman ini, banyak anak-anak Tuhan juga yang meragukan. Kadang-kadang mereka ya mungkin melalui satu hal konten ya, mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain, tetapi ketika mereka tidak tahu akan kebenaran yang sesungguhnya, ya banyak kali ya orang yang akan bukan memenangkan jiwa tapi terbawa dengan ajaran-ajaran yang lain. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara Tuhan,
Tuhan banyak sekali pada saat-saat ini anak-anak Tuhan yang lemah imannya, dan dia meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan akan Yesus sebagai juru selamatnya. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan tahu, tadi melalui mulut kita, melalui hati kita mengaku bahwa Dia adalah Allah dan juru selamat kita. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan tidak melalui Yesus. Padahal kita sudah tahu ya, hanya melalui Yesus saja kita mendapatkan satu kehidupan kekal. Hanya melalui Yesus saja, dengan dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang sudah lama saja, yang kadang-kadang ya boleh katakan puluhan tahun kita menjadi anak-anak Tuhan, masih banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, yang mulai kendor. Tidak hanya mungkin melalui pengakuan dia pindah, tetapi saudara-saudara mungkin melalui kehidupannya. Dia nggak percaya, ragu-ragu kepada Tuhan. Ketika mungkin dia sedang mengalami satu sakit yang bertahun-tahun tidak mengalami kesembuhan. Beberapa waktu yang lalu, kakak saya yang nomor 6 itu dia sebetulnya kita sudah tahu kalau dia kena leukemia, karena dia harus diambil tulang sumsumnya. Kita udah tahu arahnya ke situ, dan dia harus sering sebulan sekali dia harus ambil darah karena hatinya selalu drop, dan sebulan sekali juga dia harus mengalami satu namanya itu kayak ikat di apa namanya, katanya sih banyak apa namanya tuh ya, ada bahasa medisnya itu harus diikat ya, apa tuh namanya ya, parasit ya, yang membuat darah merahnya tuh kena sama darah putih ya. Kemarin pas ke dokter di akhir, dokternya dengan berat hati memberitahukan pada kakak saya dan anaknya, udah hampir setahun ini. Dan dia katakan bahwa kita udah berusaha, tapi tidak ada perubahan. Dan parasit itu sekarang sudah sampai di hati. Seandainya ibu pun harus mengalami terus ya, endoskopi endoskopinya itu tidak akan pernah bisa, karena sudah mana-mana. Secara manusia kakak saya sedih, secara manusia dia menangis, anak-anak itu menangis. Dia sudah membayangkan, aku bagaimana nanti saya kalau saya dipanggil Tuhan, saya begini. Ya. Saya memang masih lengkap ya, anak perempuan kakak saya masih lengkap. Karena yang bisa kasih keluarga. Saya bilang umur itu di tangan Tuhan. Banyak orang yang ya sudah diponis akan meninggal, tapi kok Tuhan kasih. Yang penting adalah bagaimana kita mengucap syukur, menghargai akan hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin dokter bisa memonis kita sekian lama lagi, tapi nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan memberikan umur panjang. Saya katakan kepada kakak saya, ya seperti Raja Rizky, dia akan meninggal pada saat itu, namun dia bernangis di bawah itu untuk panjangkan umurnya melalui nanti saya. Nah, di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mungkin juga menjadi ragu-ragu ketika mungkin masalah demi masalah datang di dalam kehidupan kita. Bertubi-tubi, ini selesai, datang lagi, itu selesai, datang lagi, ini belum selesai, datang lagi, ini belum selesai, datang lagi. Bertubi-tubi. Kadang-kadang kita lari, bagaimana nih cari solusinya? Saya cerita sama pengembala paling nanti, atau hamba-hamba Tuhan paling juga nanti yang kita berdoa aja. Solusinya cuma berdoa ya. Kita dukung dalam doa. Kadang-kadang kita meragukan akan kuasa doa. Kenapa? Ya
oleh Tuhan. Tuhan katakan ya, di dalam Yakobus, doa orang benar bila yakin didoakan akan besar hasilnya. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita masih meragukan, tetapi firman Tuhan pada saat ini kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal, kita harus percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, yang memang jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan tidak selamanya dia kadang tunggu, kadang tidak. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan harus ya, Tuhan harus ya, walaupun Tuhan katakan tidak. Kita harus memaksa ya. Akhirnya Tuhan kasih, iya. Tapi ujungnya ini kita akan mengalami satu dilema-dilema yang lebih gila lagi karena kita maksa. Segala sesuatu yang Tuhan katakan tidak, ada rencana Tuhan di balik semuanya kata tidak itu. Ada tunggu supaya kita diajari sabar di hadapan Tuhan. Pengiringan kita ini tidak hanya asal-asalan. Pengiringan kita ini tidak hanya kita bertumbuh saja, ya badan kita bertumbuh ya. Saudara pegang muat mungkin ya. Tapi iman kita juga harus bertumbuh, tidak hanya bertumbuh, tetapi bagaimana iman kita bisa membuahkan buah-buah yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pengakuan ini penting sekali di dalam iman kita. Yang kedua, kita harus hidup di dalam lahir baru, dilahirkan kembali. Ya. Di dalam ayat yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, di situ dikatakan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hidup dalam kelahiran baru. Kelahiran kembali itu dengan sama dengan kelahiran baru. Kita harus hidup di dalam kelahiran baru. Kita tidak hanya Kristen, kita tidak hanya percaya meresponi alat keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana hidup kita ini bisa mengalami namanya perubahan sikap, perubahan akhlak, perubahan gaya hidup yang Tuhan ingini sebagai satu ciptaan yang baru, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya Tuhan ingin kita meninggalkan satu kebiasaan buruk kita. Apa sih kebiasaan buruk kita? Mungkin iri hati, mungkin dendam. Ya kalau misalnya kita marah, ya boleh dibilang Tuhan katakan kan kalau kita boleh marah, boleh kita marah, tapi nggak boleh sampai mata terbenam. Tapi kita berhari-hari ya marahnya, sampai mungkin suami kita ini ada apa sih? Kok diem aja nih suami istri saya atau seorang istri mesti nanya kenapa sih ini anak saya atau suami saya? Kok diem aja sih? Padahal dia mengalami satu yang namanya ya kehidupan yang boleh dikatakan masih sakit hatinya. Saudara Tuhan, di dalam Efesus, di dalam Galatia, kalau kita masih memiliki kehidupan yang lama, dikatakan terbukti sekali di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di situ katakan kita tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Jadi kita harus meninggalkan satu kebiasaan buruk kita. Kebiasaan malas kita mungkin untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita beranggapan bahwa ya saya ada seperti sekarang ini, saya punya segala sesuatu itu kan hasil jerih payah saya. Benar, saudara. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak mendapatkan uang. Benar. Kalau kita tidak bisa bekerja, kita tidak mendapatkan yang mencari nafkah yang akan kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, makan, sandang pangan, tapi perlu kita ingat, apapun yang kita dapat lakukan, apapun yang segala sesuatu yang kita bisa terima itu, baik itu kekurangan, berkecukupan, atau berkelebihan, semuanya itu adalah dari Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan. Karena Tuhan katakan, jika bukan aku yang membawa bagaimana sia-sia orang yang namanya. Aku
tidak membangun rumah sia-sia orang membangun. Artinya segala sesuatu yang kita terima itu adalah karena Tuhan, berkat Tuhan. Segala sesuatu kalau kita bisa naik jabatan itu juga karena Tuhan. Bisa saja saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ngeblank mungkin saat kita dimintain sesuatu hal yang menjadi acuan di dalam pekerjaan kita, ngeblank mungkin presentasi, mungkin ngeblank tak bisa, harus ada orang yang lain. Tapi ketika kita hidup di dalam kehidupan yang baru di hadapan Allah, kita diperbaharui di dalam hidup kita. Oleh sebab itu di dalam Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 5 ayat 15, di situ dikatakan kita harus memperhatikan gaya hidup kita dengan seksama. Jadilah kita menjadi orang-orang yang bijak. Banyak kali anak-anak Tuhan tidak bijak di dalam pergaulan. Dan kalau saya nggak bergaul, saya dianggapnya kuper, saya dianggapnya tidak sosialisasi. Boleh saudara kita bergaul, tapi kalau misalnya kita bergaul dengan satu kehidupan orang-orang yang mungkin mabuk-mabukan, yang mungkin suka minum, kalau minum air putih sih nggak menjadi masalah, suka minum bir, main judi. Kalau kita bergaul dalam itu sekali mungkin enggak, 2 kali mungkin enggak, 3 kali coba-coba deh. Ya, dia kan menang mulu tuh. Kayaknya enak juga tuh main judi, menang terus dia. Itu godaan Allah. Ya kita diajak kamu temenan deh sama saya, kamu nggak ikutan. Tapi pas dilihat, wah enak nih ya, kehidupan kita enak nih. Udah mulai ngikut. Ya. Kita nggak bisa membentengi hidup kita sebagai orang yang sudah dilahirkan baru oleh Allah dalam hidup, menjadi satu ciptaan baru dalam kehidupan kita. Kita ikut-ikutan. Karena apa? Pergaulan. Banyak sekali pada masa-masa sekarang ini, nggak hanya kalangan anak-anak muda, orang-orang tua pun seperti itu. Banyak sekali pada saat-saat ini kejanggalan terjadi di dalam kehidupan sosial itu seperti itu. Kamu bagaimana sikap diri kita? Kadang-kadang kita akan tetap mempertahankan bahwa inilah aku yang sudah percaya kepada Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, membebaskan aku, dan aku sudah dijadikan menjadi satu ciptaan yang baru. Aku harus menjaga kekudusan. Kekudusan itu tidak hanya seperti tadi saya katakan, mungkin perkataan kotor, perkataan yang menyakitkan hati orang, perkataan-perkataan mungkin yang menyinggung orang, yang maksudnya sih baik, tapi mungkin ya kalau mau begitu dia baik itu, tapi suasananya dong atau situasinya yang bagaimana. Kita boleh menegur orang keras ya, tapi situasinya bagaimana. Tuhan katakan apa dia yang 4 mata, kalau nggak bisa 4 mata, 6 mata, kalau nggak bisa 6 mata ya 8 mata, kalau nggak bisa baru ya. Jadi ada tahapan-tahapan, tidak hantam promo kata orang Jawa, tapi ada tahapan-tahapan. Itu yang Tuhan ingin katakan dalam hidup. Yang ketiga, memiliki kasih yang tulus. Memiliki kasih yang tulus, yang rela berkorban, sebagaimana Kristus telah lakukan. Yesus sudah memberikan satu karya penebusannya di dalam kehidupan kita, bukan dengan dalam tanah. Dikatakan dalam 1 Petrus 1:14 sampai 19, kita ditebus oleh Tuhan, tetapi dengan darah yang mahal. Namun pada masa sekarang ini, seperti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan sebelumnya, ya, bahwa pada akhir zaman ini kasih manusia ini mulai luntur. Kasih manusia ini banyak yang berpura-pura. Depannya mengasihi, tetapi belakangnya ngomongnya saya memberi, tapi saya ngomong itu loh, lalu bukan saya itu yang membantu dia nggak bisa begini loh, lalu bukan saya tuh yang ngapain dia begini loh. Jadi memberi, mengasihi, tetapi ada embel-embel.
supaya kita mendapat pujian. Kalau kita melakukan hal itu, saudara, di dunia ini kita hanya mendapat pujian di sementara, tapi kita nggak mendapat pujian di surga, tidak mendapat pujian di hadapan Tuhan. Lalu dalam Roma 12 ayat 19, hendaklah kasihmu itu jangan berpura-pura. Kasih kita harus nyata, harus tulus, sebagaimana Kristus sudah mencontohkan di dalam kehidupan kita. Kita harus tulus. Lalu di dalam 1 Korintus 13, ya, di situ dikatakan 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Tapi saya akan baca ayat yang pertama dan sampai yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, yaitu kasih agape, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki atau mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, sedikit pun tidak ada faedah bagiku. Ini merupakan satu kesaksian yang Rasul Paulus nyatakan di dalam kehidupan pada jemaat di Korintus. Dan dia juga memintakan dalam kehidupan kita pada jemaat di GBI 14. Kasih itu jangan pura-pura, kasih itu harus tulus, harus berani berkorban di dalam kehidupan kita, bukan untuk kepentingan kita. Jadi kalau kita mau mengasihi seseorang, kasihlah dengan tulus dari dasar hati kita yang paling dalam. Ini bukan untuk kemuliaanku, tapi aku melakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika mungkin kita melakukan segala sesuatu, tidak mungkin kita tidak diangkat, jangan pernah kecil hati, jangan pernah kita menjadi orang yang marah. Oh, saya nggak dianggap ya, nggak apa-apa, saudara memiliki masalah, tapi kita dianggap di hadapan Tuhan, kita dipedulikan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kasih yang tulus di hadapan Tuhan, karena Yesus sendiri juga memberikan contoh di dalam kehidupannya. Di dalam pelayanan yang Yesus lakukan, banyak kali dia dihina, banyak sekali dia dicela sama orang berdosa. Tuhan Yesus pulang orang berdosa, ya Maria yang berdosa saja, sampai Tuhan kata orang murid-murid Tuhan, kenapa Tuhan harus kumpul sama orang berdosa? Tapi apa yang Tuhan katakan, jika di antara kamu ada yang tidak pernah berdosa, silakan raja dia. Hukum riba pada sekarang ini banyak sekali keadaan di dalam dunia ini hukum riba. Orang salah sedikit juga dihajar, orang salah sedikit juga dihakimi. Orang salah sedikit ya, lalu Tuhan katakan ya, kalau kamu ingin menghakimi seseorang, jangan lihat selembar benang di mata orang, tapi lihat balik di matamu. Artinya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sering kali melakukan akan hal-hal yang Tuhan tidak ingin dalam hidup kita. Nah, kebenaran firman Tuhan mulai ini bagi kita semuanya, tidak hanya saudara tapi saya juga. Kita sama-sama belajar bagaimana kita itu mau mengasihi dengan tulus. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan tulus, saudara, kita tidak akan pernah hitung-hitungan. Kita tidak akan pernah, Tuhan ini aku sudah melakukan ini, bagaimana nih rewardnya gereja buat saya? Nggak usah. Kita minta reward dari Tuhan aja. Apapun yang kita dapat lakukan, jika kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, kita akan membuahkan satu buah-buah yang matang, buah-buah yang berfaedah, dikatakan oleh firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kita bisa berbuah, kita bisa mungkin berkarunia roh, kita bisa memakai bahasa malaikat. Kalau kita tidak melakukan dengan kasih agape di dalam kehidupan kita, hanya dari imbalan saja di hadapan manusia,
kita tidak ada faedah. Jadi kasih kita harus nyata dan harus tulus. Dan yang keempat adalah mau menderita karena Kristus. Roma pasal yang kelima, kita akan baca di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan yang kelima. Demikian bunyi dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahap uji, dan tahap uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara Tuhan, ayat kebenaran firman Tuhan ini temanya adalah hasil pembenaran. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui karya penebusan. Dan Tuhan juga ingin di dalam kehidupan kita juga mau menderita karena Kristus, bukan menderita oleh karena ulah kita. Tapi penderitaan yang Yesus dapat lakukan di dalam kehidupannya, maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya kehidupan kekal. Di dalam hidup kita akan mencontoh, memakai figur Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita ini dapat melakukan segala sesuatu, karena awal Tuhan memanggil murid-muridnya, Dia tidak mengatakan kalau kamu menjadi pengikut aku, kamu akan sukses, kamu akan berlimpah harta, kamu akan mencapai satu kedudukan yang tinggi, tidak. Tapi dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 23, dikatakan kalau kamu mengikut aku, kamu akan menyangkal, kamu harus menyangkal diri dan mengikut saya. Penyangkalan diri dalam kehidupan kita bukan merupakan sesuatu hal pelajaran yang mudah. Contohnya saja, kalau misalnya kita lagi jalan nih asik, ya, tiba-tiba lagi naik motor, mungkin ya lagi ngomong-ngomong santai sama suami istri, ada orang yang menyalip kita, ada genangan air menyalip kita, langsung bansret, air itu bansret ke tubuh kita. Apa kadang-kadang yang ngomong? Oh, Pak, ini orang itu hal yang kecil saja ya saudara. Kamu kan tahu gereja nih. Nah, saudara yang dikasih ke kita. Tapi gereja bagaimana nanti basah-basahan? Itu hal yang kecil saja. Kadang-kadang kita nggak bisa menguasai diri kita. Mungkin yang kuat tidak hanya mata otak, mungkin. Tapi mungkin ada embel-embel yang lain. Kebun binatang datang ke mulut kita keluar kepada dia. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu tetap melakukan berikan diri. Secara manusia, bagaimana mungkin kalau saya tampar lagi? Saya banyak kali mengalami pengalaman di dalam hidup saya, khususnya di dalam saya bekerja. Beberapa waktu yang lalu ketika saya bekerja, banyak sekali tantangan di dalam satu lingkupan atau lingkupan tempat saya bekerja itu. Karena mungkin saya dari latar belakang yang bukan sekolah akuntansi, ya tamatan SD, saudara. Banyak sekali orang mengecilkan. Tapi saya bersyukur saya memiliki bos yang luar biasa, motivator yang luar biasa bagi saya. Kalau orang lain bisa, masa kamu enggak? Banyak kok orang-orang yang bisa melakukan perusahaan yang bukan sekolah akuntansi atau manajemen, kamu pasti bisa. Saudara, awal yang saya pikir nggak mungkin saya bisa bikin raca, bikin laporan, gitu ya. Komputer aja saya udah gelut, saudara. Ngetik aja ya 11 jam. Megang komputer aja saya bingung, saudara. Awal-awalnya, tapi bos saya baik sekali. Kalau kamu pengen tahu komputer, belajar, ambil suruh kursus saya.
Saya pikir waduh, umur udah tua, suruh kursus. Di antara kursus komputer itu murid yang paling tua saya, yang lain muda-muda saya. Tapi guru komputernya itu laten banget. Dia mah, ya manggil saya mak. Ya laten ngasih tahu begini. Paling tidak mau saya katakan paling tidak kamu tahu lah apa namanya, apa bikin neraca, bikin laporan. Nanti kalau misalnya saya nggak pakai konsultan lagi, kamu udah bisa. Waduh, saya pikir sebenarnya bagaimana saya bisa? Saya bukan lulusan itu, bisa. Sebenarnya kesulitan di dalam kehidupan kita banyak sekali orang meremehkan, tapi saya hanya satu katakan Tuhan. Kalau Tuhan menempatkan saya di sini, berarti Tuhan punya rencana saya. Awalnya sih dulu ya saya bekerja itu karena adik-adik saya, ya khususnya Ibu Riyati itu adik saya dulu ya di pelayanan. Adik-adik saya gitu, Pak ayo dong cari tambahan gitu ya. Anak tempat kami di Solo itu dulu yang gersang, padahal di rumah pendeta kami itu adalah pendeta pengusaha, saudara. Tapi begini banget ya, mesti kita minta dulu ya Ibu Riyati ya. Kalau nggak diminta nggak boleh Bu. Ya itu. Ya, puji Tuhan ketika mereka udah keluar mereka bisa ngajar. Itu merupakan satu hal yang boleh dibilang tantangan. Mau nggak kita berkorban? Ketika kita berkorban, saudara, di dalam pelayanan juga banyak pengorbanan kita lakukan. Bagaimana dalam hidup kita? Apakah kita mau kita berkorban bagi Kristus? Mungkin kita sudah melakukan sesuatu hal yang baik, tapi tidak dianggap sama orang. Mungkin kita sudah melakukan sesuatu hal yang tulus, tapi tidak dianggap orang. Menjadi masalah, saudara. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana hidup kita ini tulus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana agar kehidupan kekal kita nikmati di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam Kristus dan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang bagaimana yang Tuhan ingin. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 dan yang ke-6 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dan dalam ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, di dalam ayat yang kedua ini lebih jelas di dalam kehidupan kita dikatakan ya, dua-duanya dibersihkan. Satu, orang yang tidak atau ranting yang tidak berbuah dibersihkannya, dan di situ juga dikatakan orang yang berbuah juga akan dibersihkannya agar tidak ada benalu yang menjadi parasit di dalam kehidupan, agar benih-benih firman Tuhan itu bisa dimakan. Artinya saudara Tuhan di dalam kehidupan kita harus hidup di dalam Kristus, di dalam kebenaran Kristus, harus mekal. Kita tidak akan mampu untuk dapat menikmati atau melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingini di dalam perjalanan iman kita sehari-hari tanpa Kristus. Yang menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita adalah Kristus. Yang menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita itu adalah Yesus. Oleh sebab itu jangan pernah kita memberontak ketika Tuhan membersihkan ranting-ranting kita. Walaupun mungkin apalagi kalau kita memiliki ranting ya yang tidak berbuah, itu pasti akan dibersihkan oleh benalu-benalunya. Orang yang sudah berbuah aja pun dikatakan oleh firman Tuhan akan dibersihkan. Dan seperti itu pembersihan itu kadang-kadang menyakitkan.
melalui kebenaran firman Tuhan, ya kadang-kadang juga memberikan satu hal-hal yang menyakitkan kita. Firman Tuhan kadang-kadang menekan kita, bahkan seperti pedang yang menusuk hati kita. Tetapi saudara, bersyukurlah kalau Tuhan masih mau memberikan makanan yang keras dalam hidup kita. Kita dibersihkan oleh Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Dan yang kedua, berjuang sampai kita mendapatkan kemenangan. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-7, di situ dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudiannya, barang siapa menang, dia akan memberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di tangan Firdaus. Di sini dikatakan kepada 7 jemaat, ada kata-kata yang seringkali disampaikan oleh Yesus. Barang siapa menang. Barang siapa menang berarti terus kita harus berjuang menjadi anak-anak Tuhan sebagai pemenang. Karena untuk kita mendapatkan kehidupan kekal, kerajaannya Allah yang Allah sudah janjikan dalam kehidupan kita, perlu adanya perjuangan. Perjuangan yang tidak kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita harus berjuang iman kita. Perjuangan iman kita itu harus terus kita lakukan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kata kerjakan itu berarti kita terus menerus harus berjuang sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil dalam kehidupan kita. Dan sebab itu bagaimana dalam hidup kita pada saat itu. Padahal saat ini kita juga rindu untuk kita mendapatkan satu kehidupan kekal di hadapan Tuhan. Namun kita bersyukur kita memiliki Allah Tuhan yang luar biasa. Dia sabar dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita seringkali jatuh bangun di dalam pengiringan kita di hadapan Tuhan, mungkin kita seringkali menjengkelkan Tuhan, mungkin dalam pengiringan kita di hadapan Tuhan, dalam perjuangan kita, di dalam kita mengikuti akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu, seringkali kita mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan itu sabar di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama bangkit diri, kita akan menyanyikan satu pujian. Sabarlah Tuhan menghadapi memimpin di jalan-jalannya hingga kita dewasa dalam iman kita, dewasa di dalam perjuangan hidup untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Sabarnya
sering kali kami melukai hatimu, tetapi Engkau sabar dan mendidik kami untuk kami sempurna seperti Bapa, untuk kami sungguh hidup kudus tiada bercela. Hanya satu tujuan, supaya kami memasuki kehidupan kekal. Oleh sebab itu biar kami terus berjuang dan terus berjuang untuk kami mengalahkan keegoan kami, kedagingan kami, sehingga kami boleh menjadi seorang pemenang. Kami boleh menjadi warga kerajaan Allah. Ajar kami mempraktikkan hidup kerajaan Allah saat kami ada di muka bumi ini. Bapa, terima kasih terkait yang mau Pendeta Vivian Susana yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dan urapi beliau dengan hikmat dan marifat dari Allah untuk menjadi berkat pelayanan di tempat ini maupun pelayanan di mana Tuhan percayakan beliau melayani pekerjaan Tuhan. Suami putra putrinya diberkati Tuhan, keluarganya dicukupi, diberi kesehatan dan damai sejahtera. Bapa, terima kasih kami mengangkat tangan bagi jemaat-Mu. Kiranya berkat Allah turun atas setiap umat Allah. Hamba tidak mengerti kesulitan dan masalah mereka, yang kami percaya Tuhan akan tolong. Tuhan sertai, kuatkan, teguhkan, permudah dalam setiap usaha dan setiap pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Mata pencariannya diberkati Tuhan, roda ekonomi yang semakin membaik diberkati untuk menjadi berkat khususnya buat pelayanan di tempat ini. Bagi yang sakit kami berdoa, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilurnya terjadi kesembuhan yang datang dari Allah oleh karena imannya. Anak-anak yang sedang sekolah juga Tuhan menyertai, yang sedang kuliah juga menyertai. Kalau mereka akan menghadapi penilaian akhir semester juga Tuhan menolong agar mereka boleh mendapatkan nilai yang lebih baik. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan akan program Natal tanggal 24 bulan 5 nanti. Tuhan tolong, dana yang dibutuhkan cukup banyak, namun kami tidak khawatir. Kami sanggup, jemaat Tuhan sanggup menjadi berkat sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian diberkati Tuhan. Jangan biarkan mereka menjadi miskin dan berkekurangan. Mereka semakin diberkati Tuhan karena dia telah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak, sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing, dan beberapa para pengurus akan mengevaluasi pelayanan dan mempersiapkan pelayanan di bulan Desember juga Tuhan akan tolong. Sebelumnya jemaat Tuhan, aku juga akan memberi persembahan bagimu. Berkati persembahan umatmu agar berarti untuk pelayanan di tempat ini, dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Saudara, arahkan mata jiwa dan tulang dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Yesus di dalam